Sementara itu, di pelataran Candi Surabana kelihatan sibuk. Beberapa orang prajurit Kediri mondar-mandir menjalankan tugasnya masing-masing. Beberapa orang pendekar yang telah hadir nampak duduk di atas batu pipi yang menyerupai bangku-bangku pendek. Empu Tong Bajil, Dewi Sambi duduk di deretan paling depan. Tak lama kemudian seorang prajurit nampak bergegas menghampiri Empu Tong Bajil. Kemudian semua yang hadir serentak berdiri. Selamat datang, tuanku Kebo Mundarang. Ya, selamat. Bagaimana? Apakah para pendekar sudah banyak yang hadir? Nampaknya belum seluruhnya, tuanku. Kalau begitu kita tunggu saja. Tapi Tuan, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Acara harus berjalan lancar sesuai dengan rencana. Benar, Dewi Sambi. Kalau begitu baiklah. Marilah kita segera membuka acara ini. Tolong beritahu mereka, Empu Tong Bajil. Baik, tuanku. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita akan segera memulai acara yang sangat penting ini. Dan sebelumnya, kita akan memeriksa lebih dulu para pendekar yang ikut hadir dalam peristiwa penting malam ini. Kami akan perkenalkan beberapa di antaranya. Yang duduk di sebelah barat, di bagian depan adalah pendekar dari lereng Gunung Bromo. Pendekar yang terkenal tangguh, yang dikenal dengan sebutan Macan Kumbang. Dan di sebelah timur, duduk di deretan paling depan, adalah rombongan dari Gunung Kelut. Mereka datang ke Candi Surabana, dipimpin langsung oleh guru mereka sendiri, yang bernama Kartawiyoga. Kemudian, di sebelah selatan, di barisan paling depan adalah rombongan dari Desa Sadeng. Mereka juga langsung dipimpin oleh guru mereka sendiri, Ki Julungwangi. Dan akhirnya yang duduk di bagian utara, deretan paling depan adalah rombongan dari Desa Silabunga. Rombongan ini yang walaupun hanya terdiri dari 6 orang, tapi mereka semua merupakan pendekar-pendekar inti dari perguruan Silabunga. Mereka dipimpin oleh Adi Sara yang mewakili guru mereka, yang karena satu hal terpaksa tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Dan masih banyak lagi pendekar-pendekar yang datang atas nama perorangan, seperti Sutawaliki, Padas Ngampar, Kebo Kluyur, Jaran Gendeng, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita hentikan dulu sejenak acara ini untuk menunggu saatnya bulan purnama mulai naik ke angkasa. Setelah itu, acara akan kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana. Mendadak suasana di pelataran Candi Surabana menjadi sunyi dan lengang. Tak ada orang yang bergerak ataupun bicara. Semuanya memandang ke arah timur, ke arah langit yang di mana bulan purnama nanti akan muncul. Oh, sungguh menakjubkan pemandangan ini, Lau. Lihat, mereka diam, duduk seperti arca, dengan kepala menengadah ke arah timur. Mei, hanya hati-hati, Mei. Ada apa, Lau? Aku curiga, jangan-jangan kehadiran kita di sini sudah mereka ketahui. Sementara itu di pelataran candi masih seperti kuburan tua yang tidak dirawat lagi. Seram, sunyi, dan lengang. Empu Tong Bajil menyentuh bau Dewi Sambi ketika matanya melihat sesuatu berwarna merah kekuning-kuningan berambat ke atas pohon. Bundaran merah di atas langit itu makin lama makin nampak jelas, dan akhirnya dengan seluruhnya sang Dewi Chandra menampakkan wajahnya di angkasa. Nah, lihat saudara-saudaraku, sang Dewi Chandra telah memperlihatkan wajahnya yang cantik jelita sepanjang zaman. Bulan purnama telah mengambang di angkasa. Pertanda acara pertemuan kita ini akan terus berlanjut hingga paripurna. Marilah acara kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah kita dengarkan pengarahan dari tuanku Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Silakan tuanku. Kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan semua. Aku tidak akan berbicara panjang lebar di sini.
Aku hanya ingin menyampaikan satu hal yang amat penting untuk kalian ketahui. Banyak di antara kalian telah membantu Sang Prabu Jayakatwang ketika gelang-gelang merebut kota Singasari. Dan sekarang Singasari telah runtuh. Sebagai gantinya adalah pemerintah Kediri yang sampai saat ini masih terus dibenahi. Nah, untuk jasa-jasa kalian itu, Sang Prabu sangat berkenan dan mengucapkan terima kasih. Karena itu, beliau sangat merestui pertemuan kita di pelataran Candi Sorabana ini. Saudara-saudara, teman-temanku semuanya, ingat, pertemuan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan di antara sesama teman sendiri. Pertemuan ini hanyalah untuk memilih 4 orang pendekar tangguh yang selanjutnya akan mendampingi tugas-tugasku. 3 orang pendekar jelas sudah ada calonnya. Pertama adalah Mpu Tong Bajil, kemudian Dewi Sambi, dan yang ketiga adalah Empu Rentang. Tinggal 1 calon lagi yang akan diperebutkan. Dan bagi yang tidak terpilih, tidak usah berkecil hati. Masih banyak cara untuk mengabdi dan bekerja sama dengan pemerintah Kediri. Seperti kalian ketahui, bahwa dia Sanggrama Wijaya dan para pengikutnya sampai saat ini masih menjadi buron pemerintah. Bagi siapa saja di antara kalian yang sanggup menangkap atau memberikan keterangan yang berharga mengenai tempat persembunyian mereka, akan mendapat penghargaan dan kedudukan yang layak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, cukup sekian pengarahan dari Kebo Mundarang selaku wakil pemerintah Kediri. Selanjutnya, aku mengucapkan selamat bertanding.